Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif al-kitab al-Imam Yahya bin Syarafuddin Nawawi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Amin. Nuwasilul qira'ah ila al-hadis ar-rabi'ah asyara, halaman 18. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Al-hadis ar-rabi'ah asyara, al-hadis utawi iki ku hadis ar-rabi'ah asyara kang nomor 14, hadis yang ke-14. Hurmatu damil muslimi, hurmatu damil muslimi, harame getih wong muslim, harame getih wong muslim, haram darah orang muslim, keharaman darah orang muslim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritaake saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Beliau kisahnya sempat saya singgung di hadis yang keempat. Masih ada Ibnu Mas'ud, ya, di hadis keempat itu beliau dari awal-awal Islam itu sudah masuk Islam. Bahkan diceritakan beliau ini adalah orang ke-6 yang masuk Islam, ya. Ibnu Mas'ud ini orang yang ke-6 masuk Islam. Jadi termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini beliau Ibnu Mas'ud, ya. Kita juga banyak mengambil Al-Qur'annya itu kalau ditarik jalurnya ke Ibnu Mas'ud juga nanti. Karena Ibnu Mas'ud ini pakar Al-Qur'an, ya. Selain beliau hafal Al-Qur'an, beliau juga tahu di mana tempat-tempat turunnya Al-Qur'an, ya. Jadi beliau tahu ini turunnya di sini untuk si ini. Tahu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an itu kenapa beliau tahu. Turunnya di mana beliau tahu, turunnya untuk apa beliau tahu. Jadi tahu banget tentang Al-Qur'an. Ya, beliau ini ahli dan pakar Al-Qur'an, ya. Dan setiap hari, kalau tidak salah 2 hari sekali atau 3 hari sekali beliau itu khatam Al-Qur'an. Ya, itu bukan bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, hari-hari biasa. Beliau itu kalau tidak salah berubah sedikit 2 atau 3 hari, dalam 2 atau 3 hari beliau khatam Al-Qur'an, ya. Nah, ini memberikan pelajaran ke kita semua bahwa penting untuk mengutamakan Al-Qur'an dari yang lain, khususnya kita yang mondok di pondok Al-Qur'an, ya. Walaupun ada yang di kita kan di Quran juga hafalan 2 juz. Ini penting kita mengutamakan membaca Al-Qur'an. Ya, tidak mesti harus hafil Quran, ya. Hafidhah yang khatam Quran itu harus hafidhah, enggak juga. Siapapun itu yang bisa baca Quran, ya, kalau bisa menghatamkan Al-Qur'an. Yang enggak ada beban untuk menghafalin Quran, ya malah bisa untuk seharinya 1 juz. Jadi 30 hari bisa khatam Al-Qur'an. Ya, banyak program di luar sana yang ya
itu bagus. Ya, artinya dalam sehari kalau bisa 1 juz itu dia di luar hafal, itu gak hafal Quran, tapi masih semangat untuk baca Quran. Berarti kan dia punya ekspektasi, punya bayangan sebulan harus hafal 1 kali. Kecuali perempuan ada masa haidnya. Kalau laki-laki kan gak ada masa haidnya, ada yang kayak berarti sebulan hafal Quran. Ya ini bagus daripada bacain yang gak bermanfaat kan. Melihat yang gak bermanfaat nanti baca Quran. Apalagi yang menghafalkan Al-Quran ini harus lebih banyak waktu untuk bersama Al-Quran. Entah itu sampai cari setoran, entah itu darasan atau murojaah, ya, lebih banyak waktu dengan Al-Qurannya, khususnya yang menghafal. Gitu ya. Jadi jangan tergiur dengan sesuatu yang lain. Ya jangan tergiur dengan sesuatu yang lain. Saya pernah ngaji Tibyan, setelah ini kita ngaji Tibyan. Di situ dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama dari segala pikiran. Ya, sampean, saya punya amalan pikiran La ilaha illallah 1000 kali sehari. Itu bagus, gak ada yang ngomong gak bagus. Saya punya pikiran sholawat seharinya 1000 kali dibaca, itu bagus. Tapi kalau sampean zikirannya rutin, ya 1000 sehari, 1000 sehari rutin, tapi gak pernah baca Quran, ini agak dipertanyakan. Ya, agak dipertanyakan. Justru Al-Quran lebih bagus dibaca daripada semua zikiran, semua wiridan, semua amalan yang saya punya. Ya, saya nggak punya banyak amalan, saya malah nggak terlalu pengen kembali dengan banyak amalan. Ya amalannya baca Quran, amalannya yang ngaji, amalannya yang ngaji, amalannya baca Quran. Udah mau ke situ aja, nggak usah kepengen banyak amalan, nggak usah. Nanti malah membebani diri sendiri. Ada cerita dari siapa gitu, ya bukan saya juga. Adiklah sama siapa, dia karena banyak ngamalin sesuatu dia stres, ada juga, ya kan? Karena banyak terlalu amalan yang aneh-aneh lah pastinya, bukan amalan yang baik-baik ya, amalan yang aneh-aneh. Kalau yang baik-baik ya nggak sampai stres, dia amalannya yang aneh-aneh yang bikin stres. Salah siapa? Ya salah sendiri, ya. Maka saran saya di sini tidak usah terlalu pengen banyak amalan, tetapi amalan yang terbaik adalah baca Quran. Ya udah beres, karena ada dasarnya di kitab Tibyan gitu. Al-Quran itu lebih baik dari bacaan Subhanallah. Bacaan Quran lebih baik dari bacaan Alhamdulillah. Nanti ada redaksinya. Bacaan Quran lebih baik dari bacaan apalagi takbir, tahlil. Nah itu semua. Nah, jadi penting kita ketahui bahwa dengan kita sering membaca Al-Quran itu sudah menjadi amalan bagi kita masing-masing. Ya, bahkan ada yang mencoba, siapa gitu? Pernah ada yang cerita kawan juga, ada dia punya lembaga apa, pengen membangun bangunan lembaga, dia wiridannya baca Quran sehari 10 juz. Ya akhirnya jadi juga bangunan. Dia niatnya baca 10 juz ini supaya banyak yang nyumbang untuk pembangunan lembaganya. Dan rupanya benar. Sehari 10 juz dia rutin terus, dan itu terjadi. Banyak yang nyumbang ketika ngasih pemberitahuan, dia banyak yang transfer gitu. Itu terjadi. Jadi gak usah khawatir ya, bahwa dengan Quran ini kita sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Ibnu Mas'ud ini beliau pakar Al-Quran. Kemudian qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal, tidak halal opo damu ri'in muslimin, getihe wong siji kang muslim. Damu ri'in muslimin, getihe wong siji kang muslim. Tidak halal apa? Darah
islamnya orang satu muslim, orang muslim satu. Jadi kalau dia sudah semuslim dengan kita, sudah sama-sama memeluk agama Islam, haram untuk menumpahkan darahnya. Tidak boleh kita membunuh sesama muslim. Membunuh orang kafir boleh enggak? Ya enggak boleh juga. Apalagi kita sudah di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta, walaupun banyak korupsinya. Jadi kita tentu enggak boleh, karena mereka dilindungi oleh satu negara NKRI. Walaupun non muslim, ya jangan pula non muslim terus dibunuh. Makanya tetap dihukum, tetap dipenjara dan macam-macam hukumannya. Karena selain ada peraturan keislaman, norma-norma Islam, juga ada norma-norma kenegaraan. Tahu norma? Belajar PKN kan? Ada norma-norma kenegaraan yang kita juga harus patuhi. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga bunuh orang kafir, ya nggak boleh. Apalagi kafirnya juga sudah hidup bersama kita, itu nggak boleh dibunuh. Khususnya untuk umat sesama muslim tidak boleh saling membunuh. Ya, di sini ya mungkin ada yang membunuh, cuma mungkin ada yang bully. Nah, ini nggak boleh juga. Ya jangan membuli ke teman. Ya, jangan kalau laki-laki bully pakai fisik, kalau perempuan bulinya pakai lisan. Nah, ini jangan juga. Kalau jabak-jabakan, ini jangan saling membuli. Kalau perempuan seringnya lidahnya yang main kalau bulinya. Ngomongin orang, walaupun cowok juga kadang gitu juga sih. Tapi lebihnya ke fisik kalau cowok yang main, kendang-kendangan. Kalau bercandaan nggak apa-apa, cuma bercandanya jangan terlalu. Ya, udah masih diterusin, udah. Jangan, kasihan. Jadi lapor orang tuanya sampai nanti. Mana? Apa orang? Ini teman bully ngomong sama saya. Oke, jangan saling membuli sesama teman, ya. Jadi orang muslim dengan muslim yang lainnya itu dilarang saling membunuh, ya. La yahillu damu mar'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Ada kecualian, illa anin bi'inda salasin, sebab salah sijine perkara telu. Bi'inda salasin, sebab salah sijine perkara telu. Kita tidak boleh membunuh sesama muslim illa bi'inda salasin, kecuali sebab salah satu dari 3 perkara. Sebab salah satu dari 3 macam hal ini. Apa saja 3 macam ini? Jadi kita boleh, bukan kita sih, orang muslim boleh membunuh muslim yang lain itu hanya karena 3 hal ini. Selain 3 hal ini dilarang. Yang pertama, as-sayyibuz zani, wong dudo kang zina. As-sayyibuz zani, wong dudo kang zina. Orang yang sudah menikah dia berzina. Nah, ini boleh dibunuh, tapi tidak main hakim sendiri. Gak boleh. Sampai melihat ada orang ini sudah menikah ini, ya. Ini laki-laki perempuan sudah punya suami, sudah punya istri, kok berzina sampai dia, terus sampai bunuh di situ. Nggak boleh, ya tetap nggak boleh. Ya, jangan melihat mergokin sendiri mereka lagi berzina, terus dihukum tak makan di situ, ambil golok. Ya nggak boleh sampai di penjara. Ya, nggak boleh. Ada tata caranya. Orang yang berzina yang boleh dibunuh itu kalau ada saksi yang melihat, yaitu 4 orang. Sekarang hampir sulit untuk membunuh orang yang berzina. Ya, harus ada 4 orang yang melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, bukan mata HP, bukan mata
susah diterapkan. Ya dari zaman Rasul juga susah tetap. Ya cuma ada cerita satu orang yang dulu ngaku. Cuman ya Rasul sebenarnya nggak tega, tapi bagaimana ini udah hukum. Ya udah hukum. Akhirnya satu itu ya dirajam, cuma satu kalau tidak salah kejadian dirajam zaman Rasul itu. Nah sekarang dia tetap sulit. Ya, tapi buktinya ini ada videonya, nggak bisa karena harus mata kepala sendiri. 4 orang. Ya kalau enggak itu nggak diterima kesaksiannya. Ya, tapi yang bisa salah kalau saya melihat demi Allah dengan mata kepala sendiri. Siapa yang melihat saya sendiri? Ada salah. Ya, berdua sama teman tetap salah, harus 4. Ya, iya, harus 4. Dan kita kadang mata orang yang berzina terus diinterogasi, dicocok harus mengakui zinanya, itu nggak boleh juga. Kamu berzina dengan ini, jam ini, sehingga dia disuruh untuk mengakui. Kalau nggak ada 4 saksi, kan solusinya bukan solusi. Dia harus mengakui bahwa saya berzina, lalu dia bisa dihukum rajam. Kalau dia nggak mengakui saya berzina, walaupun dia memang berzina, nggak bisa juga dihukum. Ya. Nah ini sulitnya. Jadi hukum rajam ini untuk diterapkan susah, apalagi hanya karena ini kan menghindari dari fitnah. Dia nggak berzina, terus difitnah berzina, dihukum rajam itu kan sampai mati. Ya sampai mati. Rajam itu gimana? Rajam itu dipendem sampai lehernya, terus nanti ditumpukin pakai batu. Pakai batu kepala. Iya, dia ditutupin. Batunya ya segede tangan ini, impukin sampai mati. Kan akhirnya membunuh orang. Membunuh ini sulit karena menghilangkan nyawa ini sulit. Makanya harus benar-benar ketat. Harus ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung. Ya, nggak bisa semena-mena. Apalagi sampai cuma melihat sendiri, yang tidak bisa. Atau hanya karena video juga nggak bisa. Ya, karena itu bukan melihat secara langsung. Kemudian wan nafsu bin nafsi, wan nafsulan awa-awaan bin nafsi sebab matine awa-awaan. Wan nafsulan awa-awaan bin nafsi sebab matine awa-awaan. Jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa. Apa maksudnya jiwa dengan jiwa ini? Artinya ada seseorang yang membunuh satu jiwa, maka hukumnya adalah balas bunuh. Ini namanya qisas. Ya balas bunuh. Siapa yang bisa menentukan dia dibalas bunuh? Itu walinya di hadapan hakim. Gak bisa semena-mena juga, ya. Maksudnya gini, gak bisa semena-mena. Dia sudah membunuh keluarga saya harus bunuh dia tanpa ke hakim dulu. Ini gak boleh. Ya, kita kan punya hakim, punya pengadilan negeri lah di sini ya. Pengadilan negeri itu ada. Hakim kita kan pengadilan negeri. Ya harus ke pengadilan negeri dulu. Baru kalau pengadilan negeri memvonis ketok palu hukum mati, ya silakan dihukum mati. Ya tapi kalau hakim tidak ketok palu dihukum mati nggak bisa juga, karena di ajaran Islam juga lewat hakim dulu. Ya lewat hakim dulu. Kita hakim kita ya pengadilan itu, pengadilan negeri. Jadi nggak bisa kalau ada yang mati dibunuh orang kemudian kita balas bunuh langsung, itu nggak boleh. Harus keputusan hakim. Begitu juga yang zina tadi, ini bisa dirajam atas keputusan hakim. Ya, atas keputusan hakim atau pengadilan negeri. Gak boleh langsung kita bertindak sendiri, gak boleh. Ya semua ada aturannya. Watariku lidinihi, watariku lan wong kang ninggalake lidinihi ing agamane atarik. Watariku lan wong kang ninggalake lidinihi ing agamane atarik. Orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu kang misahake. Al-mufariqu kang misahake
dan memisahkan daripada golongan muslimin. Ya, artinya yang ketiga ini murtad. Ya, orang yang murtad keluar dari agamanya, atau dia memisahkan diri dari jamaah. Ini siapa sih jamaah ini? Jangan kalian artikan hanya satu kelompok, jangan. Makanya diartikan tadi apa? Golongan muslimin, yaitu umat muslim. Dia misah dari umat muslim, artinya keluar dari Islam. Ya, jadi jamaah ini ya umat muslim, bukan satu golongan, nggak bisa. Ya, misalnya sampai orang NU, dia keluar dari NU wajib dibunuh, nggak bisa. Ya, jangan memahami bahwa golongan itu hanya jamaah ini hanya satu golongan. Jangan jamaah di sini ya umat muslim. Maksudnya itu berarti kalau dia keluar dari umat muslim dia murtad. Ini boleh dibunuh, tapi ya tidak bisa juga langsung membunuh. Semua ada aturannya. Kalau dia keluar dari Islam tapi tidak memerangi Islam, ya nggak dibunuh juga, nggak boleh dibunuh. Ya, perintah membunuh dalam Al-Quran kepada orang musyrik, orang non-muslim itu konteksnya saat peperangan. Ya, saat perang. Kalau saat perang ya kalau nggak bunuh ya sampai dibunuh, ya kan? Kalau perang ya bunuh orang non-muslim, orang kafir. Tapi kalau saat tidak perang ya jangan dibunuh, gitu ya. Pernah juga ada kisah sahabat Abu Bakar Siddiq, itu ada satu golongan ini umat muslim tapi apa ya? Ya dia keluar dari muslim gara-gara dia itu nggak mau zakat, nggak mau bayar zakat. Kalau nggak mau bayar zakat aja itu masih mending, ya. Dia nggak mau bayar zakat berarti dia pelaku dosa besar. Nah ini nggak bayar zakat, dia mengingkari kewajiban zakat. Kalau ada orang yang mengingkari, orang muslim mengingkari kewajiban zakat, maka dia murtad. Ini sepakat semua ulama, semua ulama sepakat. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban dalam rukun Islam, dia mengingkari sholat, nggak percaya sholat, nggak wajib zakat, nggak percaya, nggak wajib zakat, puasa Ramadan nggak wajib, haji nggak wajib, dia berarti keluar dari Islam, dia kan kafir. Sebenarnya kalau ini nggak masalah juga, nggak perlu diperangi, ya nggak perlu diperangi, ya dia sudah pilih untuk nggak mau zakat, ya resiko ditanggung sendiri, kafir ditanggung sendiri, nggak masalah. Tapi zaman Abu Bakar ini dia udah nggak mau zakat, dia mengingkari kewajiban zakat, dia ngajak orang lain supaya nggak zakat. Ini yang gara-gara ini diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, sekelompok ini. Ngapain? Karena dia mengingkari kewajiban zakat, satu kafir. Tidak masalah lah kalau itu sendiri-sendiri, ya. Tapi yang masalah adalah dia ngajak orang lain supaya nggak mau zakat. Ini yang akhirnya diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gitu ya. Jadi ngajak kepada kejelekan ini juga jangan. Apalagi ngajak untuk murtad. Ini kan sama aja kayak ngajak untuk murtad, ya kan? Ngajak untuk kafir keluar dari Islam. Kenapa? Mengingkari kewajiban zakat atau mengingkari rukun Islam berarti dia kafir. Ya, ini bukan kata saya, sampai bisa cek semua mazhab mengatakan hal yang sama artinya. Orang yang mengingkari rukun Islam, ya, sholat nggak wajib, zakat nggak wajib, puasa Ramadan nggak wajib, haji nggak wajib, kafir. Itu ditanggung sendiri lah, silakan lah, ya, karena ya Anda sendiri yang kafir. Tapi kalau Anda ngajak orang lain, ngajak masyarakatnya dia, ngajak kelompoknya dia untuk mempercayai bahwa zakat nggak wajib, kita nggak perlu zakat nggak wajib, jangan, gitu, paham? Tapi kalau pajak itu bukan zakat, ya. Kalau ngajak orang nggak usah bayar zakat, nggak usah bayar pajak dikorupsi sama pejabat, ya tidak masalah, tidak sampai kafir. Paling ya pemerintahan yang harus mengambil tindakan, kan gitu. Itu nggak kafir karena pajak bukan
apa beda, jangan disamakan. Ketika ada yang mengatakan, Allah ngapain bayar zakat, nggak usah, uang ini makan untuk pejabat, korupsi sama DPR. Nah itu nggak kafir itu, ya karena bukan zakat. Tapi kalau ada yang ngomong jangan bayar zakat, ngapain bayar zakat, ya ngurusi amat untuk orang lain, ini dia berarti kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai kewajiban zakat. Akhirnya inilah yang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq golongan ini diperangi sama beliau. Karena apa? Karena golongan ini mengajak orang lain untuk kafir, mengajak orang lain untuk gak bayar zakat. Paham? Ya, jadi yang mufarik bil jamaah ini yang keluar dari golongan umat muslim, artinya dia murtad. Tapi kalau murtadnya masih hidup berdampingan dengan kita, ya ini tidak masalah. Ya, itu berdampingan itu ya gak ribut gitu. Kalau murtad kemudian ngajak orang lain untuk murtad, ini perlu dibahasnya model kayak gini, ya, paham? Nah, tapi semua itu karena bergantung dengan nyawa, tidak boleh sembarangan bunuh. Pokoknya yang menyangkut dengan nyawa itu tidak boleh kita ambil tindakan sendiri. Harus semuanya lewat jalur hukum di Indonesia. Semua yang berkaitan dengan pembalasan bunuh itu harus lewat jalur hukum. Jangan main hakim sendiri, ya dosa nanti malah sampai dari penjara kalau main hakim sendiri. Karena di Indonesia selain ada norma-norma keislaman yang harus kita pegang, juga ada norma-norma kenegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diceritaake iki hadis saking Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.